Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rizkiani, NPM 1810631050042, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Perguruan Tinggi, Universitas Singapura Bangsa Karawang, mata kuliah Inovasi Pendidikan, tahun ajaran 2020-2021, semester 6, dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Munandar MPD. Video kali ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kali ini saya memilih nama sekolah atau satuan pendidikan SMP kelas 7 semester 1 dengan mata pelajaran matematika pada pokok bahasan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat dan kompetensi dasarnya 3.2. Tujuan ini adalah tujuan pembelajaran dari mempelajari pokok bahasan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Adapun tujuannya sebagai berikut. Siswa dapat memahami operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Siswa dapat memahami cara menghitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Siswa mampu menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Model dan media pembelajaran serta sumber belajar. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran e-learning. E-learning atau pembelajaran elektronik merupakan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitasi serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Seiring kemajuan teknologi dan pada keadaan pandemi ini, kebutuhan akan proses belajar jarak jauh atau belajar daring semakin meningkat. Dalam menggunakan model pembelajaran e-learning, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dari e-learning. Pertama, tersedianya fasilitas e-moderating di mana guru dan siswa dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet secara reguler atau kapan saja. Kegiatan berkomunikasi itu dilakukan dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Kedua, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet, sehingga keduanya bisa saling menilai sampai berapa jauh bahan ajar dipelajari. Ketiga, siswa dapat belajar setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan mengingat bahan ajar tersimpan di komputer. Keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet yang dapat diikuti dengan jumlah peserta yang banyak. Keenam, berubahnya peran siswa dari yang biasanya pasif menjadi aktif dan lebih mandiri. Ketujuh, relatif lebih efisien, misalnya bagi mereka yang tinggal jauh dari sekolahan. Pemanfaatan internet untuk pembelajaran atau e-learning juga tidak lepas dari berbagai kekurangan. Berikut adalah kritik dari Bulen 2001 dan BIM 1997 antara lain. Pertama, kurangnya interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar sesama peserta didik itu sendiri. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Ketiga, proses pembelajaran cenderung ke pelatihan daripada pendidikan. 4. Berubahnya peran guru mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT atau medium komputer.
Kelima, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Keenam, tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Ketujuh, kurangnya tenaga memiliki keterampilan mengoperasikan internet. Kedelapan, kurangnya personel dalam hal penguasaan bahasa pemrograman komputer. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran daring berupa Zoom Cloud Meeting, video pembelajaran dari YouTube, dan Kahoot. Zoom Cloud Meeting. Aplikasi ini menyediakan fasilitas interaksi tatap muka antara guru dan siswa melalui video conference dengan PC atau smartphone. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media komunikasi pada pembelajaran daring dengan menggabungkan konferensi video, obrolan, pertemuan secara online, dan kolaborasi seluler. Penggunaan meeting dalam aplikasi ini bisa menampung 1.000 peserta bersama dalam satu pertemuan secara virtual. Aplikasi ini dapat di-download secara gratis. YouTube. YouTube adalah sebuah situs website media sharing video online terbesar di dunia. Para pengguna YouTube dapat mengupload video, search video, menonton video, diskusi atau tanya jawab tentang video, dan sekaligus berbagi klip video secara gratis. Setiap hari ada jutaan orang yang mengakses YouTube, sehingga tidak salah jika YouTube sangat potensial untuk dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Video pembelajaran di YouTube dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas, baik untuk siswa maupun guru itu sendiri, melalui presentasi secara online maupun offline. Pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran dapat digunakan setiap saat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu dengan syarat komputer atau media presentasi terhubung dengan internet. Kahoot. Kahoot merupakan salah satu kuis interaktif yang dapat diimplementasikan dalam media pembelajaran. Kuis akan ditampilkan di layar monitor dan siswa mengerjakan menggunakan smartphone. Kahoot dapat dijadikan pembelajaran saat daring bisa menjadi kreatif dan tidak membosankan. Kahoot dapat dijadikan pembelajaran saat daring bisa menjadi kreatif dan tidak membosankan siswa maupun guru. Karena pada dasarnya aplikasi Kahoot membuat gaya dalam belajar menitik beratkan peran aktif dalam partisipasi siswa dengan temannya dalam hal persaingan mendapatkan nilai terbaik dalam pembelajaran yang telah dipelajarinya. Sumber belajar yang digunakan berupa buku paket matematika kelas 7 semester 1, edisi revisi 2017. Kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kedua, kegiatan inti. Dan yang ketiga, penutup. Adapun pada kegiatan pendahuluan, pertama, guru dan siswa masuk Zoom Cloud Meeting yang sudah disediakan oleh guru. Kedua, guru menyapa dan mengucapkan salam pada siswa. Kemudian, guru memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Ketiga, guru mengabsen kehadiran siswa. Kemudian, pada kegiatan inti, pertama, guru menjelaskan kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran pada pokok bahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kedua, siswa diberi motivasi dan arahan untuk melihat, mengamati, dan mencermati tayangan video yang dari YouTube yang dibagikan oleh guru terkait pokok bahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Berikut akan ditampilkan cuplikan video pembelajaran dari YouTube dengan pokok bahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, di sini ada maksudnya juga kenapa saya menunjukkan pemberdamaian,
karena ini kan bentuknya bulat. Nah, dan bentuknya bulat, untuk itu ini kita itu sebetulnya belajar tentang perkalian dan bagian bilangan bulat ya. Oke. Nah, karena tadi perkalian dan bagian itu kan ada dua hal, makanya ini kita pecah biar lebih mudah ya. Yang pertama kita bicara tentang perkalian dulu. Nah, ini di perkalian bilangan bulat itu biasanya ada permasalahan kayak gini. Negatif 2 ditambah negatif 3 itu kan sama dengan negatif 5. Ini kan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Ini. Nah, sekarang bagaimana kalau negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan berapa? Oh, sama dengan 6. Loh, kok tahu? Pertanyaannya biasanya itu kenapa sih kok negatif dikali negatif itu kan sama dengan positif. Nah, ini biasanya kan kalian kan hanya menghafal kan waktu di SD dulu kan menghafal. Pokoknya negatif kayak negatif hasilnya positif. Nah, alasannya kenapa? Ini kita harus tahu alasannya. Nah, kita sekarang sudah masuk di pembagian bilangan bulat. Kalau perkalian tadi itu kita dapatkan bahwa apa aja tadi? Kalau perkalian itu kan positif kali positif hasilnya positif. Kalau negatif kali positif hasilnya negatif. Kalau positif kali negatif hasilnya negatif. Kalau negatif kali negatif itu hasilnya positif. Nah, sekarang bagaimana kalau di pembagian bilangan bulat? Ketiga, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami, yang mana pertanyaan tersebut harus berkaitan dengan pokok bahasan. Lalu yang terakhir, penutup. Pertama, guru bersama siswa membuat kesimpulan tentang pokok bahasan yang telah dipelajari. Kedua, guru memberikan link atau kode Kahoot kepada siswa sebagai penilaian pengetahuan. Yang ketiga, guru memimpin doa bersama untuk mengakhiri pembelajaran. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya nanti siswa mengerjakan Kahoot di smartphone-nya masing-masing. Pertama-tama kita cari Google Chrome, lalu klik Google Chrome. Setelah itu kita klik di pencarian, lalu ketik kahoot.it dan kita pilih ini yang play Kahoot. Setelah itu kita masukkan game pin, di mana game pin ini nantinya akan dibagikan oleh guru. Karena game pinnya sudah ada di clipboard, tinggal tempel. Kita klik enter. Kita tunggu. Kita klik. Misalnya Nina. Nah, ini tampilan ketika pilihannya adalah benar atau salah. Kita lihat soalnya, lalu kita hitung. Saya mendapatkan nilai 927 pada soal ini. Lalu kita klik next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di setiap kita setelah mengisi soal, nanti akan muncul gambar seperti ini, yang mana ini adalah ranking. Ranking di mana setelah kita menjawab suatu soal. Lalu kita klik next. Min 6x dikalikan min 10 dikalikan min 6 dikali 25. Dan jawabannya adalah benar dengan mendapatkan nilai 903. Lalu kita klik next. Kita lihat lagi rankingnya. Kita klik next.
Ini adalah soal yang ketiga. Diketahui A 7, B 5, dan C 20, maka nilai dari 2C dibagi B dikalikan A adalah dan pada jawaban kali ini mendapatkan nilai 871. Kita klik next, kita lihat lagi rankingnya menjadi naik ke ranking 2. Lalu kita next lagi ke soal 4 dari 5 soal. Suatu bilangan jika dikalikan 80 hasilnya adalah 7.200. Jika bilangan yang sama dibagi dengan 6, maka hasilnya adalah pada soal kali ini mendapatkan nilai 894. Nah, di mana semakin cepat kita menjawab soal, maka semakin besar nilai yang akan kita dapat. Kita klik next. Suatu sekolah memiliki 8 ruangan untuk menampung anak-anak kelas 7 belajar. Jika dalam suatu kelas terdapat 25 siswa dan 126 dari jumlah tersebut adalah perempuan, jumlah siswa laki-laki di sekolah tersebut adalah ternyata saya salah. Kita klik next. Jadi beginilah hasil akhir jika siswa mengisi Kahoot di smartphone-nya masing-masing. Sekian pemaparan inovasi pembelajaran matematika dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.